Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi ya di titik balik perubahan. Masih dengan edisi Daily Reflection David Tauhid. Kita awalilah kita pagi ini. Marilah kita berdoa terlebih dahulu sebagai titik syukuran atas nikmat, rahmat dan kepahaman dalam titik kita pagi. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma wa zidna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Monggo Kang. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Kita lanjutin program Daily Reflection kita. Kali ini sudah masuk yang ke berapa tuh ya? Februari 14 ya. Bahwa dunia hanya bisa melihat kita sebagaimana kita melihat diri kita sendiri. Ya, bahwa pengetahuan mengenai diri gitu ya. Pengetahuan mengenai dirimu sendiri udah itu menentukan gitu ya. Menentukan bagaimana kamu akan diketahui oleh dunia. Bagaimana ya sekaligus yaitu mengenai pengetahuan mengenai duniamu sendiri gitu. Jadi pengetahuan mengenai diri itu merupakan ya inti kehidupan kan gitu ya. Tetapi pengetahuan mengenai diri inilah yang paling tidak dikenali oleh masyarakat dunia hari ini gitu. Paling tidak dikenali. Padahal itu menentukan. Dan pengetahuan mengenai jenis-jenis aku. Nah, ini juga nggak dikenali lagi. Peta Hawking hanya dibaca sebagai jenis-jenis emosi. Itu intinya. Dan diusahakan tuh pengetahuan mengenai jenis-jenis aku ini itu dimasteringkan gitu. Selesaikan. Karena kita nggak dapat di sekolah, nggak dapat di pengajian-pengajian. Seperti itu ya. Padahal ini menjadi penentu dari bagaimana dunia kita, bagaimana masyarakat kita, bagaimana keluarga kita, bagaimana bisnis kita gitu. Itu dimulai dari pengetahuan mengenai dirimu sendiri. Bayangkan diri Anda sebagai orang yang murah hati, pemaaf, penuh kasih sayang, dan terus-menerus merasakan keagungan batin. Seketika akan terjadi peningkatan kekuatan otot yang sangat besar yang mengindikasikan, yang menandakan lonjakan bioenergi positif gitu. Bahkan pengetahuan mengenai diri Anda
pengetahuan mengenai dirimu, menentukan pola body energy system, pola body energy system. Jadi menunjukkan pola meridian tubuhmu gitu. Ini yang dibahas di kelasnya Jenny sama kelas Stepping for Healing gitu. Gitu. Itu yang paling penting. Jadi apa ya? Ya perlu dituntaskan gitu. Pokoknya nabung dan niat ini harus selesai ini. Ini harus selesai. Dan tahapan-tahapannya itu gini. Pertama, kuasai mengenai pengetahuan mengenai jenis-jenis aku. Pengetahuan jenis-jenis aku. Kamu baca buku Power Force, kamu baca buku Dissolving Ego, kamu baca buku Telos, udah cukup nih. Yang kedua, tahapan kedua itu transformasi. Transformasi kehidupan dan dunia. Transformasi kehidupan dan dunia dengan jenis aku yang baru, dengan pendasaran aku yang baru. Ini yang lama nih. Yang kedua inilah yang disebut dengan pensucian hati gitu. Pensucian hati. Dan hati itu jangan dikira hanya bersifat lokal. Dia lokal non-lokal. Jadi biasanya kan kita kalau di dalam masyarakat Toriko itu pensucian hati itu kan yang paling penting. Cuman definisi hati ini di dalam masyarakat Toriko itu belum begitu jelas. Apa sih yang disebut hati? Hati itu ya life, world. Bukan hanya apa itu tubuh toh. Dunia, kehidupan dan dunia. Itu hati. Kehidupan dunia. Jadi bisa dibilang hati itu adalah matrix. Ya, universemu. Hati itu adalah matrix dari universe. Itu hati, transformasi universe. Yaitu kehidupan dan dunia. Ditransformasi. Dan setiap orang itu harus melakukan transformasi itu. Jangan lagi diserahkan ke orang lain. Nanti kamu dijajah. Urusan sains, serahkan ke orang lain. Urusan spiritual, kamu serahkan ke yang lain. Urusan ekonomi, kamu serahkan ke yang lain. Jangan. Ntar kamu terjajah. Bukan mereka yang jajah. Kita sendiri yang mengizinkan diri kita masuk dalam mental jajahan, kegelapan gitu. Jadi, dari pendasaran aku baru, entah itu dimensi ke-6 atau dimensi ke-9,
Dari situ kemudian transformasi hati, yaitu energi kehidupan dan dunia. Itu yang transformasi. Dengan begitu, maka kemudian menjadi aneh jika komunitas Torikoh se-Indonesia ini menjadi aneh. Ketika harusnya itu yang ditransformasi hati dalam pengertian kehidupan dunia malah menjadi masyarakat yang tertinggal. Itu menunjukkan kegagalan pendasaran aku. Karena ukuran keberhasilan dalam bertoriko itu kan transformasi hati. Nah, kemudian hati ini kan bukan organ fisik, bukan organ material toh. Hati ini merupakan matrix universe. Maka disebut hati itu adalah apa? Rumah Tuhan, ya universe. Jadi apa? Medan, jadi hati itu adalah kolbu. Ini adalah medan universe. Apa itu? Ya kehidupan dan dunia. Wah, kalau definisinya begini, kolbu orang Toriko ini jadi harus punya vitalitas baru, karena ukuran bertoriko itu adalah kemampuan dalam mentransformasi hati. Tapi kemampuan dalam mentransformasi hati itu pertama-tama melalui transformasi pendasaran aku. Ya, tak? Jadi kolbu kita itu adalah linier non-linier. Wah, itu tugas berat orang masyarakat Torikoh. Ini hati yang bersifat linier. Hati-hati ini ya. Tak? Hati yang bersifat non-linier itu adalah medan life energy. Field of life energy. Ini harus ditransformasi menjadi nature-nya nature tinggi. Sehingga di sini liniernya juga tinggi. Ini kolbu kita itu linier non-linier. Ini kolbu life energy. Kemudian di sini, nah ini jadi orang Toriko menjadi hati-hati, perlu hati-hati. Gimana kolbunya? Dari transformasi belum? Kalau belum transformasi, ya itu berarti belum tuntas pendasaran akunya. Untuk bisa tuntas pendasaran aku, babnya itu harus dia jenis-jenis aku. D3, D4, D5, D6, D7, D8. Ya, kalau mau sampai D6 aja cukup. Itu udah bisa mentransformasi hati. Apalagi sampai D9. Wah, itu udah. Jadi berat tugasnya itu. Dengan begitu, setiap orang melakukan transformasi hati, nanti yang ketiga otomatis secara progresif akan terbentuk masyarakat baru, model
Masyarakat baru. Masyarakat 6.0. Masyarakat 6.0 ini adalah masyarakat paguyuban, masyarakat profesional, dan masyarakat high-tech. Itu masyarakat 6.0. Paguyuban, profesional, high-tech. Dan pelopornya ini harusnya orang Torikoh. Harusnya orang Torikoh. Tapi di Indonesia sebaliknya. Justru orang Toriko yang guyupnya sih oke. Orang Toriko itu kita hormati, guyupnya dia oke. Tapi ada juga yang tidak guyup. Yang ini loh, Toriko itu yang rumit itu ketika dibawa ke masyarakat profesional. Blas. Enggak profesional blas. Itu tantangan terbesar bagi bangsa Indonesia, tantangan terbesar bagi komunitas Toriko sedunia. Tantangan terbesar. Dia harus membawa masyarakat ke model masyarakat 6.0. Masyarakat pada satu diri itu melek guyup, melek profesi, melek high-tech gitu. Nah, itu Mas Imam harus kerja keras itu untuk membawa masyarakatnya ke masyarakat 6.0. Nol putul. Ya, jadi saya terus terang itu ya prihatin dengan masyarakat Toriko itu. Karena masyarakat 6.0 itu gambaran kolbunya gitu. Gambaran kolbu berarti kan tidak ada transformasi kolbu. Ya kan, nggak ada. Kalau nggak ada transformasi kolbu, berarti pengetahuan jenis-jenis aku ini juga nggak ada. Terus apa gitu? Jadi ini satu kesatuan utuh. Pengetahuan jenis aku melahirkan transformasi kolbu, transformasi hati. Transformasi kolbu melahirkan transformasi masyarakat. Dan masyarakat yang ideal itu guyup, profesi, high-tech. Nggak guyup tuh, tapi nggak profesional plus. Ya, profesional pakai alat-alat lama, ya boros. Tantangan terbesar itu, tantangan terbesar. Dan ini jangan diserahkan kepada satu orang. Jangan. Nanti kamu terjajah. Sains jangan diserahkan kepada satu bangsa, satu suku, jangan. Semua orang itu harus tuntas gitu. Jadi ini gerakan individual. Gerakan individual, jangan biar ini saya aja, jangan. Enggak belajar apa? Gara-gara kita serahkan hanya kepada satu orang, apa-apa dijajah. Spiritual dijajah. Sains dijajah, ekonomi dijajah. Baru ya resikonya karena kewajiban yang 3 ini kamu serahkan kepada satu orang. Terjajahlah dia. Terjajah. Hanya menjadi masyarakat, hanya menjadi individu kelas 2, follower. Jangan pernah ada jadi follower gitu. Jangan jadi follower. Jangan jadi follower dari bangsa manapun, negara manapun, orang manapun. Peraga kehadirannya kok terima follower. Nggak bisa itu. Nggak bisa. Ayo. Melalui daily reflection pagi ini. Ayo.
Yang sudah tuntas yang mana gitu. Ini setelah ini selesai, udah sampai di 9 tuh nggak bakal dinaikin lagi. Benahi pendasaran akumu, lalu mulai transformasi kolbumu. Dah itu. Terus menerus. Nanti dengan begitu baru akan terjadi model masyarakat baru. Satu orang, semua orang adalah kru yang guyup, profesional, high tech gitu. Nggak bisa lagi nunat nunut itu nggak bisa. Kalau nunut saja itu jadi terjajah lagi oleh dulumat gitu. Jadi mesti nggak usah nunut. Kehadiranmu itu kamu bukan orang kok yang nunut. Dirimu itu sejak awal sudah bermakom spiritual, minimal bermakom spiritual. Dirimu sudah sejak awal itu bermakom ilahiyah. Nggak usah nunut. Kalau diingkari itu, kalau diingkari bahwa dirimu sudah bermakom sejak semula jadi, gitu ya. Diri semula jadi. Nah, itu bahasa kerennya itu ya. Diri semula jadi. Sudah bermakom minimal. Belum, nggak usah syahadat saja itu sudah bermakom spiritual. Kalau ditambah dengan syahadat, dia bermakom ilahiyah. Jangan direndahkan diri. Belum syahadat saja itu sudah bermakom spiritual. Kalau sudah syahadat, makom syahadat, dia bermakom ilahiyah. Gitu. Itu makom ini bukan pemberian siapapun. Itu memang semula jadinya begitu. Semula jadinya begitu. Dan ini jangan kita kabur-kaburkan. Kalau kita kabur-kaburkan, kita kena namanya penyakit ketertutupan dari rahmat Tuhan gitu. Diri itu tertutup. Kalau tertutup maka aku adalah orang. Tertutup sih. Tertutup dan mengalami proyeksi. Kemarin kita sudah bahas di sesi mentoring itu. Nanti kita lanjutkan hari ini. Jadi jangan membawa ketertutupan. Pokoknya semua orang diingatkan, kamu itu tidak layak kok jadi follower di muka bumi itu. Kenapa? Lah dirimu loh, semula jadi sudah bermakom spiritual minimal itu. Kalau tambahin syahadat, bermakom ilahiyah lagi. Kalau bermakom spiritual itu dimensi ke-6, tambahin syahadat, bermakom ilahiyah, dimensi 7 ke atas. Itu sudah itu. Jangan dikaburkan. Jangan dikaburkan. Karena kalau ini dikaburkan, yang pertama pendasaran aku ini dikaburkan, nanti nggak bisa transformasi dia. Nanti jadi beban dalam peradaban, beban dalam kehidupan. Nanti terbentuk model masyarakat BPJS. Model masyarakat main kartu-kartuan gitu. Kartu ini. Masyarakat yang rapuh. Guyup tapi nggak profesional. Ya kan? Ngabisin kambing doang. ngabisin kambing doang gitu. Apalagi kalau sampai nggak guyup, itu udah ciri-ciri. Apalagi korban judi online kok bakal dapat bansos. Aduh. Mestinya yang ikut kelas TBP lah yang dapat bansos biar saya ikut MTLOC. Ini malah korban judi online. Yang dapat bansos tuh mestinya masyarakat Toriko yang
belum mampu belajar mengenai pendasaran aku, lalu transformasi kolbu. Ini masa depan orang. Jadi masa depan dunia itu pada masyarakat Torikoh aslinya. Kalau dia betul-betul tuh memahami amalia Torikoh dari gurunya secara ilmiah. Ilmiahnya ini yang harus dihidupkan, yang harus dimodeling gitu. Kalau amalianya itu udah nggak usah diapa-apain, itu memang sudah begitu. Tapi pemodelan ilmiahnya ini yang harus terus-menerus diperbaharui sampai mencapai titik yang sempurna. Oke lah, itu dulu ya pagi ini. Matur nuwun, selamat pagi. Jangan lupa buku pendasaran akunya. Siapa yang belum punya? 3 buku pendasaran aku. Ayo, siapa yang belum punya? Angkat tangan, angkat tangan. Angkat tangan, nanti dapat bansos. Nah, itu. Yang dapat bansos tuh yang belajar gitu, malah yang main judi. Tapi tahu itu online. Oke ya, itu dulu. Yang belum punya segera punya, ajukan bansos. Siap, siap. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa ya, bagi teman-teman yang belum punya 3 buku pendasaran diri, ada Transcending Level of Consciousness, ada Dissolving Ego, dan Power Force. Bagi yang sudah punya, silakan dibaca-baca, catat-catat. Mungkin ada sesuatu yang belum paham, bisa ditanyakan ketika kelas seperti ini. Jangan lupa ya, nanti jam 10 kita ada Menterong Del OC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.